Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran dengan NIM I0002200051. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dari tugas akhir saya yang berjudul Studi Komparatif terhadap Innovation of Sustainability Report di Islamic Banks antara Malaysia dan Indonesia. Dengan dosen pembimbing Dr. Azhar Alam, LCSE, MC, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni latar belakang. Di sini perkembangan sustainability reporting dalam industri perbankan syariah menunjukkan peningkatan seiring dengan tuntunan global terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan yang semakin berkembang setiap harinya. Hal ini muncul karena masyarakat dan regulator menuntut bank untuk dapat menampilkan atau menyampaikan kinerja mereka di bidang sosial, lingkungan, serta menghasilkan tata kelola perusahaan yang lebih baik lagi. Inovasi ini diperlukan bagi lembaga keuangan perbankan, terutama perbankan syariah. Selain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan, serta meningkatkan kepercayaan dari stakeholder, juga hal ini sebagai penyampaian informasi keberlanjutan di era digital bagi masyarakat secara luas. Oleh karenanya, industri keuangan syariah diharapkan bukan hanya berfokus pada profitabilitas saja, namun juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara luas. Implementasi standar pelaporan seperti Global Reporting Initiative atau GRI, ESG, Environmental Social dan Governance, dan Integrated Reporting telah mendorong bank syariah untuk dapat meningkatkan kualitas pengungkapan non-keuangan mereka. Lalu ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuannya untuk menganalisis dan membandingkan inovasi dalam pelaporan berkelanjutan pada bank syariah di Malaysia dan Indonesia dengan menyoroti beberapa aspek seperti aspek digitalisasi, kedalaman informasi keberlanjutan, kesesuaian dengan standar global, serta keselarasan dengan prinsip syariah dan makosid syariah. Lalu penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai inovasi pelaporan berkelanjutan yang seringkali memiliki kerangka kerja yang berbeda, yang mana hal ini disebabkan oleh perbedaan regulasi kedua negara, perbedaan karakteristik stakeholder, dan perbedaan karakteristik pembuat kebijakan. Lalu ada rumusan masalah. Di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana aspek digitalisasi dan tingkat inovasi sustainability reporting di kedua negara antara Indonesia dan Malaysia. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat kedalaman pengungkapan standar global seperti GRI dan ESG dalam pelaporan berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada bagaimana integrasi tujuan berkelanjutan SDGs dalam pelaporan berkelanjutan. Lalu yang keempat, yang terakhir, bagaimana korelasi prinsip syariah dan prinsip ESG dalam pelaporan berkelanjutan. Lalu di sini ada kajian teori. Di sini ada 5. Yang pertama, konsep dasar sustainability reporting. Sustainability report merupakan praktik pengungkapan yang mana berisi dampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan organisasi kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder, yang mana hal ini berfungsi sebagai alat transparansi, legitimasi, dan pengukuran kinerja perbankan non-keuangan di non-keuangan. Dalam sektor perbankan, sustainability reporting menjadi bagian dari tata kelola dan manajemen risiko jangka panjang bagi perusahaan. Lalu yang kedua ada kerangka global sustainability report. Di sini kerangka pelaporan yang sudah digunakan secara global, yang paling terkenal ada yang namanya GRI Standard atau Global Reporting Initiative, merupakan kerangka pelaporan keberlanjutan paling komprehensif dan digunakan secara global dan secara luas. Yang kedua ada framework ESG, yang mana merupakan penilaian kinerja perusahaan dari aspek environmental, sosial, dan governance. Lalu ada integrated reporting, merupakan integrasi informasi keuangan dan non-keuangan untuk menunjukkan penciptaan nilai jangka panjang perusahaan. Lalu yang ketiga ada ESG dan SDGs dalam sustainability report. ESG di sini berkembang sebagai instrumen evaluasi keberlanjutan korporasi dan investasi. Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi referensi global dalam penyelarasan strategi dan tujuan keberlanjutan. Sustainable Report sendiri itu digunakan untuk menunjukkan kontribusi organisasi, dalam hal ini merupakan perbankan syariah, terhadap pencapaian tujuan berkelanjutan atau SDGs. Lalu yang keempat ada integrasi terhadap makosid syariah. Makosid syariah menekankan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan sesuai dengan makosid yang 5. Lalu ada prinsip maslahah yang mengarahkan aktivitas bank syariah untuk dapat menghasilkan manfaat sosial secara luas. Lalu ada sustainable reporting dipandang sebagai bentuk amanah dan akuntabilitas sosial spiritual. Lalu yang kelima, di sini ada inovasi sustainability report.
yang mana mencakup digitalisasi pelaporan, penggunaan infografis dan elemen visual yang menarik, web-based platform, serta interaktif sustainability report, yang mana memiliki tujuan meningkatkan transparansi dan kepercayaan pada stakeholder, memudahkan penyampaian informasi berkelanjutan, serta meningkatkan kredibilitas informasi keberlanjutan. Inovasi pelaporan ini mencerminkan kesiapan institusional dan kematangan struktur tata kelola perusahaan dan dari kedua negara. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada di penelitian. Penelitian sendiri menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif komparatif analisis atau QCA untuk menganalisis secara mendalam terhadap hubungan antara atribut dalam dokumen keberlanjutan. Lalu ada sampel. Metode pengembangan sampel menggunakan beberapa kriteria, yaitu bank syariah yang memiliki pangsa pasar terbesar di kedua negara antara Indonesia dan Malaysia, serta afiliasi bank dengan kelompok perbankan konvensional tidak dijadikan sebagai faktor pengecualian karena penelitian di sini berfokus pada inovasi sustainability report. Sumber data dikumpulkan melalui laporan keberlanjutan, laporan tahunan, dan informasi dari laman resmi atau web resmi bank syariah dari kedua negara. Lalu analisis data dilakukan dengan metode analisis konten, di mana peneliti membaca isi laporan secara sistematis, lalu menafsirkan makna tiap pengungkapan, dan mengidentifikasi tema-tema penting terkait inovasi dalam pelaporan berkelanjutan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Di sini ada 4 indikator yang saya gunakan dalam hasil pembahasan. Yang pertama, bentuk dan tingkat inovasi sustainability report. Jadi di sini Bank Syariah memiliki tingkat inovasi yang lebih tinggi berbasis teknologi dengan penggunaan PDF interaktif, platform ESG web based, serta sistem navigasi digital yang memudahkan stakeholder. Jadi Bank Syariah di Malaysia sendiri, laporan keberlanjutan yang mereka gunakan ini PDF namun interaktif. Jadi di bagian daftar isi ataupun di bagian isi itu kita dapat menekan nomor halaman dan kita langsung ditujukan ke halaman tersebut tanpa kita harus scroll secara manual. Lalu mereka juga dilengkapi dengan platform ESG web based yang mana ini dapat memberikan gambaran secara sederhana terkait informasi keberlanjutan dari bank syariah yang ada di Malaysia. Kalau bank syariah di Indonesia sendiri masih menggunakan PDF yang sifatnya statis dengan interaktivitas yang terbatas. Kalau tadi di Malaysia PDF-nya sifatnya interaktif, kalau di Indonesia masih statis, artinya masih manual. Ketika kita ingin menuju halaman tertentu maka kita harus scroll lagi, beda dengan Malaysia. Namun Bank Syariah Indonesia sendiri memiliki inovasi yang ditimbulkan melalui penggunaan ilustrasi visual, yang mana ini mempermudah penyampaian informasi dalam laporan serta memberikan gambaran yang lebih mudah. Perbedaan ini tentunya dipengaruhi oleh regulasi, struktur industri perbankan, kematangan ekosistem keberlanjutan, serta karakteristik para pemangku kepentingan di kedua negara. Lalu indikator yang kedua di sini adalah kedalaman pengungkapan standar GRI dan ESG. Di sini Bank Syariah Malaysia menunjukkan pengungkapan ESG yang lebih mendalam dan strategis, khususnya pada dimensi lingkungan dan tata kelola, dengan target jangka panjang yang terukur di bidang lingkungan seperti net zero, transisi iklim, dan pada tata kelola struktur pengawasan dewan yang matang serta kepatuhan substantif terhadap GRI standar. Jadi di Malaysia sendiri mungkin di bidang lingkungan ya salah satunya, mereka sudah memiliki target jangka panjang terkait lingkungan ini seperti net zero tadi. Jadi mereka memiliki komitmen net zero dan transisi iklim serta penggunaan energi yang lebih bersih sebagai bagian dari keberlanjutan mereka. Bank Syariah Indonesia sendiri menampilkan pengumuman ESG yang solid dari sisi kepatuhan regulasi nasional dan adopsi GRI dengan variasi kedalaman antar bank yang berbeda-beda. Kekuatan utama pengungkapan ESG kalau di Bank Syariah Indonesia sendiri terletak pada dimensi sosial seperti inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, integrasi siswa. Sementara aspek lingkungan di Bank Syariah Indonesia sendiri masih relatif terbatas dan lebih bersifat kualitatif. Jadi terkait program yang sifatnya lingkungan di Indonesia sendiri masih relatif terbatas dibandingkan dengan program lingkungan yang ada di Bank Syariah di Malaysia. Lalu indikator yang ketiga di sini ada integrasi SDGs dalam sustainability report.
Bank Syariah Malaysia sendiri mengintegrasikan SDGs secara sistematis ke dalam strategi korporasi, roadmap keberlanjutan yang jelas, serta pengukuran kinerja jangka menengah dan jangka panjang. Jadi SDGs di Bank Syariah Malaysia diterjemahkan ke dalam target dan KPI terukur, yang mana akhirnya ini membentuk strategi bisnis seperti M25+ milik Maybank, Forward 23+ milik CIM Islamic Bank, lalu ada Progress 27 milik RHB Bank, yang mana ini dapat memperjelas tujuan keberlanjutan dari tiap bank syariah yang ada di Malaysia tersebut, serta ada target pembiayaan berkelanjutan dan komitmen pada net zero dan transisi iklim yang juga didukung tata kelola berkelanjutan dan manajemen risiko yang baik. Bank Syariah Indonesia sendiri mengintegrasikan SDGs melalui kepatuhan terhadap POJK dan RAKB, serta dilaraskan dengan maksud syariah. Bagian paling dominan adalah sosial, yang mana ini diwujudkan melalui penguatan siswa, program sosial sesuai maksud syariah, serta program pemberdayaan masyarakat ultramikro dan penempatan prasejahtera, contohnya di BTPN Syariah. Lalu indikator selanjutnya yakni integrasi prinsip maksud syariah. Bank Syariah Malaysia sendiri cenderung mengintegrasikan prinsip syariah secara implisit dan substantif melalui pendekatan berbasis nilai, yakni values based intermediation, value creation, etika, dan tanggung jawab moral. Sementara Bank Syariah Indonesia menampilkan integrasi yang lebih eksplisit dan normatif dengan menjadikan maksud syariah sebagai kerangka konseptual pelaporan. Jadi di pelaporan keberlanjutan bank di Malaysia sendiri, mereka tidak menyebutkan secara gamblang terkait maksud syariah. Jadi tidak ada kalimat maksud syariah, namun melalui program yang mereka lakukan, sebenarnya itu sudah sangat sesuai atau sudah mendukung tujuan maksud syariah itu sendiri. Sementara di Indonesia, mereka ini menjadikan maksud syariah sebagai kerangka konseptual pelaporan. Jadi jelas kalau Indonesia menjelaskan maksud syariah ini sebagai kerangka acuan utama dalam laporan keberlanjutan mereka. Lalu ada integrasi prinsip syariah. Di sini dioperasionalkan melalui penggunaan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, ada qardun hasan, serta pembiayaan mikro, yang mana hal ini berfungsi sebagai mekanisme penciptaan maslahah, inklusi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks keberlanjutan. Di sini prinsip maksud syariah sendiri memiliki hubungan yang komplementer dengan kerangka ESG, di mana dimensi ESG mencerminkan perlindungan jiwa, harta, akal, dan nilai amanah yang sesuai dengan maqasid syariah, sehingga keduanya tidak saling bertentangan dan keduanya saling mendukung satu sama lain. Yang mana hal ini mengarahkan praktik perbankan syariah pada pencapaian SDGs atau tujuan berkelanjutan dan nilai keberlanjutan yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.